Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Pembaptisan bagi kita orang-orang yang beriman adalah hidup dalam keadaan yang baru, inisiasi masuk menjadi anggota gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, berbicara tentang hidup yang baru, saya ingat pengalaman seorang teman saya, teman dekat saya, yang bercerita tentang bagaimana memulai hidup yang baru. Ia yang sebelumnya mungkin dianggap kurang baik, ia sebelumnya yang dianggap hidup dalam keadaan tidak benar. Namun pada momen tertentu dia memilih untuk pulang dengan kesadaran akan pertobatan. Bahkan ia mengganti nama panggilannya sebagai tanda bahwa ia sekarang hidup dalam keadaan yang baru. Kegagalan masa lalu yang kelam ataupun peristiwa-peristiwa yang dulu yang begitu menyakitkan dan menyiksa kini menjadi pelajaran penting untuk melangkah menuju hidup yang baru. Ia sekarang menjadi orang yang bisa berbakti pada orang tua, bisa menjadi motivator yang menggerakkan begitu banyak orang muda untuk terlibat dalam karya pelayanan, hadir bagi mereka, terutama mereka yang terdampak bencana. Dan ide-ide briliannya yang luar biasa yang menghantar orang untuk semakin dekat dengan Tuhan, tetapi juga maju dalam pendidikan. Memang satu dasarnya adalah dia mau supaya anak-anak muda, anak-anak yang baru tidak mengalami seperti apa yang dia alami. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang punya caranya tersendiri untuk kembali mengikuti jalan Tuhan, kembali untuk hidup dalam keadaan yang benar. Gereja sendiri melalui pembaptisan mengingatkan kita semua bahwa jalan pertobatan, kesatuan dengan Kristus adalah pintu untuk mendapat keselamatan. Maka peristiwa pembaptisan Tuhan ini memberi gambaran kepada kita. Yang pertama, sebagai suatu pernyataan ilahi tentang Yesus sebagai anak Allah. Ini merupakan suatu pernyataan ilahi dari Roh Kudus yang turun dalam bentuk burung merpati. Dan ada suara yang berseru, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yang kedua, sebagai permulaan tampilnya Yesus secara resmi dan terbuka di hadapan umum. Ia keluar dari Nazaret, kampung halamannya, dan mulai tampil di muka banyak orang. Ia bergabung dengan orang-orang yang datang untuk dibaptis. Dan yang ketiga, sebagai titik di mana berakhirnya karya Yohanes dan penegasan tentang awalnya pelayanan Yesus. Yohanes sendiri menegaskan bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa pembaptisan ini mau menunjukkan bahwa Allah mau terlibat hidup dengan manusia, mengambil bagian dalam kehidupan kita umat manusia. Yesus datang bersama dengan orang-orang yang berdosa yang mau menerima baptisan pertobatan. Ia mau datang karena membiarkan dirinya masuk ke dalam pengalaman hidup manusia. Ia menjadi sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa untuk menunjukkan jalan keselamatan itu sendiri. Praktek hidup orang yang membiarkan dirinya dibaptis adalah tindakan yang pantas untuk diikuti. Kehadirannya bersama mereka menjadi suatu meterai persetujuan bahwa jalan pembaharuan diri adalah dengan pertobatan agar semakin dekat dengan Allah. Dan Yesus mau dibaptis menyadarkan kita bahwa baptisan adalah jalan keselamatan untuk menuju kehidupan yang baru. Saudara-saudariku yang terkasih, baptisan tidak sekedar menjadikan kita anggota gereja, tetapi menjadi jalan keselamatan. Kasih karunia Allah dan Roh Kudus yang tercurah bagi kita yang dibaptis dalam namanya
untuk mendapat pembaharuan dan kehidupan yang baru. Dan Paulus menegaskan bahwa orang-orang yang dibaptis mempunyai hidup yang kekal sesuai dengan pengharapannya. Maka pesan Nabi Yesaya juga jelas bagi kita. Barang siapa yang mempersiapkan diri dengan pertobatan akan mendapat kasih karunia dan keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita yang sudah dibaptis atau sesama kita siapapun yang mungkin akan dibaptis, kita semua percaya bahwa pembaptisan bukan sekedar menjadikan kita anggota gereja, tetapi menghantar kita untuk masuk mengalami keilahian Kristus, masuk untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Baptisan menjadikan kita anggota resmi gereja. Baptisan menjadikan kita mendapat kehidupan yang baru, kehidupan yang diselamatkan oleh Allah. Di mana makna baptisan itu sendiri, kita mati dalam Kristus dan dibangkitkan pula dalam Kristus. Saat kita dibaptis, mungkin tidak ada burung merpati yang turun. Langit tidak terbuka, tidak ada suara yang berseru-seru. Namun melalui sabda hari ini, menyadarkan dan mengingatkan kita semua bahwa air yang tercurah dengan nama kita yang disebut, kemudian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, adalah bagian peneguhan, bagian yang menghantar kita semua untuk masuk dalam keilahian itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua ingin untuk hidup yang baru. Ada yang hidup baru karena pengalaman tertentu, mengikuti retret, berjumpa dengan pengalaman mujizat dalam hidupnya, sembuh dari sakit atau apapun itu yang membuat ia kembali membaharui hidupnya dan hidup dalam keadaan yang benar. Semua itu adalah jalan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menghantar kita kembali. Maka penting adanya kesadaran, maka penting ada kemauan untuk melakukan pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada perayaan ini kita semua diajak untuk membaharui hidup kita, masuk kembali untuk membiarkan diri kita dibaptis oleh Roh, membaharui hidup kita menjadi manusia baru. Manusia di mana mata kita terbuka untuk melihat kemuliaan Tuhan, dan juga telinga kita terbuka untuk mendengarkan sabda-sabdanya yang menjadi sarana untuk kita tetap setia di jalan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.